Sudah siap belajarnya? Iya. Nah, jika sudah siap, coba dilihat kolong kursi dan mejanya. Nah, kalau misalkan ada sampah, silahkan buang dulu keluar ya ke tempat sampah. Oke, silakan. Sudah? Iya. Nah, kalau sudah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, Ibu mau Arfi untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Arfi. Amin. Terima kasih Arfi. Selanjutnya, Ibu cek kehadiran ya. Arfi hadir. Azahra hadir. Abdurrahman. Ada Abdul. Halo Abdul. Dema. Iya, Dema juga hadir. Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya, siapa di antara kalian yang suka makan ikan? Oh iya, Dema suka makan ikan. Arfi juga. Oh, Abi alergi? Iya, tidak apa-apa. Iya ya, jadi ikan itu merupakan salah satu makanan yang bergizi, seperti itu. Nah, Ibu mau nanya, kalau orang yang mencari ikan di laut, namanya apa? Iya, betul, nelayan. Jadi, nelayan merupakan orang yang mencari ikan di laut. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Hari ini kita akan belajar mengenai pekerjaan atau mata pencaharian. Kemudian kita akan membaca teks diksi dan juga kita akan belajar mengenai manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Iya, bagus ya. Nah, jadi silahkan kalian buka buku temanya di halaman 141. Coba, ya, silahkan dibuka dulu. Bagaimana, sudah? Iya, ada halaman 141. Iya. Nah, sebelum itu Ibu punya LKPD yang akan Ibu bagikan ke setiap orangnya. Silahkan Ibu minta tolong untuk diestafetkan ke belakang ya. Iya. Terima kasih. Bagaimana, sudah semuanya mendapatkan LKPD? Iya. Nah, sekarang coba dibuka LKPD-nya di poin A. Di poin A ada teks bacaan yang berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Coba kita baca bersama-sama ya. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Pagi itu, kakek pergi ke laut mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya, jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalannya. Ternyata, kakek mendapatkan seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas, terdengar suara layaknya manusia berasal dari mulut ikan mas itu. Ternyata, ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita si kakek, nenek tambah marah.
karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan, bak cucian lapuk, dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya, kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut, menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lebih. Akhirnya, nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumah, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya. Sementara nenek tampak duduk melamun memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Selesai. Bagaimana? Sudah membacanya? Ya, baik. Jika sudah, berdasarkan teks bacaan yang tadi kalian baca, silahkan kerjakan 5 soal yang berada di bawahnya ya. Nah, Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan. Silahkan mengerjakan. Bagaimana? Sudah mengerjakannya? Iya. Nah, kalau sudah kita bahas bersama-sama ya. Ya. Coba di nomor 1, soalnya itu mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut cerita fiksi? Coba ada yang tahu jawabannya apa? Iya, betul Arbi. Iya, betul ya. Kenapa cerita fiksi nelayan dan ikan mas disebut cerita fiksi? Karena hayalan. Baik, tepuk tangan untuk Arbi. Nah, kita selanjutnya ke nomor 2 ya. Nomor 2, siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Ayo, siapa? Ada yang tahu jawabannya? Iya, betul. Ada ikan mas, ada kakek, ada nenek. Iya, terima kasih Azahra. Nah, selanjutnya ini ada yang berbeda jawabannya? Tidak, iya, berarti sama semua ya. Nah, berarti kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Iya. Di nomor 3, bagaimanakah sifat yang dimiliki tokoh-tokoh? Coba, siapa aja? Ya, Arfi silahkan. Iya, betul kata Arfi, kakek sifatnya baik. Nah, ada yang lain? Iya, Dema. Iya, nenek bersifat serakah ya. Iya. Nah, kemudian ada satu tokoh lagi. Iya, ikan mas. Bagaimana Zahra? Iya, betul. Jadi ikan mas memiliki perilaku menepati janji karena dia berjanji kepada kakek akan mengabulkan semua keinginannya jika melepaskannya ke laut. Nah, tadi kita di nomor berapa? Iya, nomor 3, betul. Kalian berarti fokus ya. Kita berlanjut ke nomor 4 ya. Di nomor 4, hikmah apa yang bisa kamu petik dari cerita nelayan dan ikan mas? Dema lagi, silakan Dema. Iya, betul. Kita harus
banyak bersyukur. Iya ya, kita harus banyak bersyukur, tidak boleh serakah seperti itu. Berlanjut ke nomor 5. Betul, di nomor 5, sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa? Coba apa? Abi, iya silahkan, Abi mau menjawab. Iya, kita tidak boleh serakah gitu. Iya betul. Nah, sampai sini ada yang betul semua? Wah, hebat. Ada yang salah satu? Ya, tidak apa-apa ya. Kita di sini belajar. Kita belajar bersama-sama ya. Nah, selanjutnya, dalam cerita tadi ada tokoh kan ya. Nah, tokoh merupakan orang yang menggambarkan suatu kejadian seperti itu. Nah, tokoh itu ada protagonis, ada antagonis. Kalau protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat atau watak baik atau positif, seperti baik hati, rendah hati, suka menolong, seperti itu. Nah, untuk antagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat atau watak yang tidak baik atau negatif, seperti serakah, sombong, suka berbohong, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kemudian selain protagonis dan antagonis, penokohan juga dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, tokoh utama merupakan tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita, seperti itu. Dan tokoh tambahan yaitu tokoh yang tidak memiliki peran penting tetapi membantu si tokoh utama, seperti itu. Nah, dari cerita yang tadi, protagonis diperankan oleh kakek, betul, kakek yang baik hati. Kemudian kemudian kalau antagonis, iya, nenek yang bersifat serakah, seperti itu. Nah, selanjutnya, jika kalian perhatikan dari teks puisi tersebut itu, kakek, nenek, dan ikan mas memiliki sifat yang berbeda-beda. Ya, betul? Iya, si kakek yang baik, nenek yang serakah, dan ikan mas yang menepati janji. Nah, itu seperti menggambarkan manusia pada kenyataannya, seperti itu. Karena manusia yang ini dan manusia yang ini pasti berbeda sifatnya, seperti itu. Nah, itu merupakan keberagaman karakteristik individu. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara yang majemuk, negara yang antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya itu berbeda ya, anak-anak. Nah, sehingga pasti banyak sekali perbedaan yang berada di Indonesia. Tetapi perbedaan itu jangan dijadikan sebagai salah satu hambatan, tetapi dijadikan kekuatan untuk bersatunya bangsa Indonesia, seperti itu. Seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga, seperti itu ya anak-anak. Nah, tahu gak sih, perbedaan karakteristik individu itu memiliki manfaat. Nah, manfaatnya itu ada banyak sekali. Tapi Ibu akan menyebutkan 5 saja manfaat dari perbedaan karakteristik individu. Nah, yang pertama adalah dapat belajar saling menghargai. Karena tadi perbedaan yang tadi yang pasti berbeda ya, tapi kita harus saling menghargai. Yang kedua adalah belajar bersosialisasi, seperti itu. Nah, karena manusia itu merupakan makhluk sosial, tidak mungkin kita hidup sendiri, betul Arbi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah belajar bertoleransi. Karena Indonesia itu merupakan negara yang majemuk, pasti banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia, baik dari agama, kan seperti yang kita ketahui ya, agama di Indonesia itu ada banyak. Nah, kemudian perbedaan individu juga, jadi kita harus memiliki sifat toleransi yang tinggi, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah saling melengkapi individu. Begitu anak-anak. Nah, yang kelima adalah hidup rukun dalam masyarakat. Nah, meskipun kita berbeda-beda, kita harus tetap rukun karena kita satu Indonesia. Nah, selanjutnya silahkan kalian lihat poin B. Di poin B terdapat sebuah gambar. Gambar apa? Ayo.
Ya, gambar dua orang yang sedang menanam padi. Nah, di gambar itu kira-kira pekerjaannya sebagai apa ya? Iya, betul, sebagai petani padi yang nantinya menghasilkan beras dan padi. Nah, jika petani menghasilkan beras, nah kalau misalkan tukang ojek menghasilkan apa ya? Ayo. Nah, jadi tukang ojek itu memang tidak menghasilkan suatu barang, tetapi dengan menggunakan ojek kita dapat sampai ke tempat tujuan. Seperti itu. Dari yang Ibu jelaskan barusan, coba dilihat kalau petani menghasilkan padi, kalau tukang ojek tidak menghasilkan, tetapi kita bisa sampai tujuan. Jadi bagaimana ya? Ya, itu tuh. Jadi begini anak-anak, pada dasarnya pekerjaan itu dibagi dua. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, petani yang tadi merupakan contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang. Dan tukang ojek merupakan salah satu contoh dari pekerjaan yang menghasilkan jasa, seperti itu. Nah, ada yang tahu tidak pekerjaan yang menghasilkan barang itu apa? Ayo, tidak usah takut salah, silahkan. Ya boleh, Abi. Iya, pekerjaan yang menghasilkan barang. Jadi barangnya itu berwujud dan kita dapat menggunakan atau mengkonsumsinya, seperti itu. Nah, kalau misalkan yang menghasilkan jasa, nah itu boleh. Nah, jadi pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, tetapi kita dapat merasakan manfaatnya. Seperti tadi tukang ojek, kita memang tidak mendapatkan barang, tetapi dengan menggunakan ojek kita dapat sampai ke tempat tujuan tanpa lelah gitu ya, karena enak naik motor, seperti itu. Nah, paham? Nah, selanjutnya itu ada yang mau menyebutkan tidak contoh pekerjaan yang menghasilkan barang? Iya, tukang roti. Terus tukang kerajinan, betul. Terus iya, petani teh. Petani teh menghasilkan teh ya, sehingga kita dapat mengkonsumsi teh. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa, coba apa aja? Iya, betul. Tukang potong rambut, betul. Kita tidak mendapatkan barang, tetapi rambut kita rapih ya. Nah, selanjutnya guru, betul, guru. Lalu tukang beca, betul, tukang beca. Nah, guru, tukang beca, dan tukang potong rambut merupakan contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, coba sekarang dilihat lagi LKPD-nya. Di poin C ada sebuah tabel. Nah, silahkan kalian isi. Tapi kalian ingat-ingat di lingkungan kalian itu atau di tetangga-tetangga kalian itu kira-kira pekerjaannya apa saja. Nah, kemudian ditulis di tabel yang jenis pekerjaan. Kemudian jika pekerjaannya merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa, kalian dicontreng di bagian kolom jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tapi apabila si pekerjaannya itu menghasilkan barang, kalian checklist di bagian kolom pekerjaan yang menghasilkan barang. Bagaimana bisa? Nah, silahkan Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan atau mengisi tabel tersebut ya. Silahkan mengerjakan. Bagaimana, sudah? Iya, kita bahas bareng-bareng ya. Coba, ada yang mau menyebutkan? Iya, Demas, silahkan. Iya, tukang sayur. Jenis pekerjaannya? Pekerjaan yang menghasilkan barang, betul. Kemudian siapa lagi? Arfi, silahkan. Tukang tambal ban, iya betul. Tukang tambal ban merupakan jenisnya? Iya, jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, seperti itu. Wah, ternyata anak-anak Ibu itu sudah hebat-hebat ya, sudah paham mengenai mana pekerjaan yang
menghasilkan barang dan mana pekerjaan yang menghasilkan jasa. Gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada atau tidak ada? Oh, sudah paham. Bagus kalau misalkan sudah paham. Nah, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa saja ya? Iya, betul. Jenis pekerjaan ada dua. Ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Kemudian, iya, tokoh itu ada protagonis dan ada antagonis. Kemudian, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Selanjutnya, iya, betul. Keragaman karakteristik individu itu memiliki banyak manfaat, betul. Nah, sekarang Ibu punya soal, silahkan kalian isi masing-masing. Masing-masing ya, jangan bekerja sama. Silahkan dibagikan ke belakang. Terima kasih. Bagaimana, semuanya sudah mendapatkan lembar soalnya? Iya, silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Selamat mengerjakan. Bagaimana, sudah? Nah, jika sudah silakan diestafetkan ke depan ya, dikumpulkan ke Ibu. Ya. Ya, terima kasih ya. Nah, bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 4 ya. Iya. Nah, untuk oleh-oleh atau pekerjaan rumah silahkan kalian buka halaman 151 dan 152. Nah, kerjakan di rumah ya. Baik, selanjutnya silahkan masukkan lagi alat tulisnya ke tas. Ayo, dipersiapkan untuk pulang. Sudah? Nah, jika sudah, silahkan Arfi untuk memimpin teman-temannya berdoa. Amin. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya, hati-hati di jalannya. Coba. Sampai jumpa, hati-hati ya di jalannya.